Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa astanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-12. Yang ke-12 pada halaman 47, yaitu Al-Akhir. Sedikit mengulang, Asmaul Husna yang ke-11 yaitu Al-Awwal. Al-Awwal artinya Allah Maha Awal. Maha awal dalam arti kata bahwa Allah tidak berawal sama sekali. Allah tidak berawal dari kelahiran. Allah berfirman dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Jadi Allah tidak diperanakkan, yang menunjukkan bahwa hidup Allah, adanya Allah tidak berawal dari kelahiran. Nah, hari ini kita memasuki nama Allah yang ke-12 yaitu Al-Akhir. Al-Akhir dalam arti Allah adalah akhir segala-galanya. Al-Akhir juga berarti Allah Maha Abadi. Allah Maha Abadi. Jadi tidak ada akhir bagi Allah, karena Allah adalah akhir itu sendiri. Sebagaimana tidak ada awal bagi Allah, karena Allah adalah awal itu sendiri. Dalam bahasa sehari-hari kita, awal dan akhir konotasinya adalah waktu. Si fulan datang lebih awal, si fulan datang lebih akhir. Jadi awal dan akhir dalam percakapan sehari-hari konotasinya adalah waktu. Waktu adalah ciptaan Allah. Maka tidak mungkin waktu membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu membatasi kita, betul, karena waktu adalah ciptaan, kita adalah ciptaan. Ciptaan Allah membatasi ciptaan Allah, itu masuk akal. Waktu adalah ciptaan Allah dan waktu membatasi kita yang sama-sama ciptaan Allah. Makanya kita berawal dari kelahiran dan kita akan berakhir pada kematian. Perhatikan bagaimana waktu awal dan waktu akhir membatasi kita. Tapi Allah Azza wa Jalla, adakah awal dan akhir yang membatasi Allah? Jawabannya tidak. Karena awal dan akhir dalam pengertian waktu adalah ciptaan Allah. Apabila awal dan akhir sebagai waktu adalah ciptaan Allah,
berarti nggak mungkin ciptaan Allah membatasi Allah. Makanya jemaah sekalian, Allah al-awwal artinya Allah tidak berawal karena Allah adalah awal itu sendiri. Allah al-akhir artinya Allah tidak berakhir karena Allah adalah akhir itu sendiri. Jadi tidak ada waktu yang membatasi wujud dan hidupnya Allah Azza wa Jalla. Wujudnya Allah abadi, hidupnya Allah abadi. Penulis berkata, Al-Quran menyebutkan nama Al-Akhir hanya satu kali saja pada ayat 3 dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Apa tafsir dari Al-Akhir? Di sini penulis menafsirkan Al-Akhir mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Al-Akhir berarti tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Kita nih, setelah kita masih banyak. Misalnya besok kita berakhir, setelah kita masih sangat banyak sekali. Karena kita bukan akhir, tapi kita berakhir. Adapun Allah Azza wa Jalla, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha akhir, maka tidak sesuatu pun sesudahmu. Karena engkau adalah akhir. Wujudnya tidak berakhir. Nomor 2, dialah tujuan akhir semua makhluk. Jadi pengertian al-akhir yang kedua, bahwa wujud Allah tidak akan berujung pada akhir. Pengertian yang ketiga, al-akhir berarti bahwa Allah adalah tujuan akhir semua manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya ingin tambahkan beberapa penafsiran al-akhir dari referensi lain. Imam Al-Baihaqi menyebutkan al-akhir artinya lantiha ali wujudihi, bahwa wujudnya Allah dan hidupnya Allah tidak ada akhir sama sekali. Tidak ada akhir sama sekali. Wujudnya kita berawal dari lahir, ketika itu kita lemah. Dan wujud kita berakhir dengan kematian, jelang kematian pun kita lemah. Tidak ada awal bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah, maka Allah sama sekali tidak mengalami kondisi-kondisi lemah. Di antara penafsiran al-akhir, la yarji'u ilaihi kullu syai', bahwa segala-galanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya apabila ada orang yang wafat, kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam kembali kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam kembali kepada Allah. Semua ciptaan Allah kembali kepada Allah. Itulah arti dari al-akhir. Bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ketika Anda memahami bahwa kematian itu adalah kembali kepada Allah, menurut Anda kematian itu nikmat atau bukan? Baik. Di dunia ini misalnya Anda kembali pulang kampung bertemu dengan orang tua, itu kembali menjumpai orang tua. Nikmat bukan? Nah, di dalam kematian semua manusia kembali menjumpai Allah. Itulah makna al-akhir, bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah. Nah, maka saya tanyakan tadi, konotasi Anda bahwa manusia akan kembali kepada Allah, kematian itu sebuah nikmat atau bukan? Nah, kematian itu nikmat dan tidak nikmat. Karena di dalam kematian ada perpisahan,
dan ada pertemuan. Kematian adalah perpisahan kita dengan yang masih hidup, tapi kematian adalah pertemuan kita dengan yang maha hidup. Jadi kematian itu perpisahan dan pertemuan. Perpisahan dengan orang-orang yang hidup, namun pertemuan dengan yang maha hidup. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala al-akhir tantahi ilaihi umurul khalaiq. Pengertian al-akhir berikutnya bahwa segala urusan-urusan manusia pada ujungnya dikembalikan kepada Allah. Pada akhirnya dikembalikan kepada Allah. Saya punya satu persoalan, ternyata fulan tak bisa bantu, fulan tak bisa bantu, fulan tak bisa bantu. Saya tidak menemukan bantuan lagi di muka bumi. Kemana akhirnya saya mencari bantuan dan pertolongan? Jawabannya adalah Allah. Maka Allah al-akhir, pengertiannya antara lain bahwa segala urusan-urusan ini akhirnya pada Allah. Ya, kita mencoba menyandarkan satu urusan kepada manusia, ternyata tidak bisa. Kita mencoba menyandarkan lagi kepada manusia yang kedua, ternyata tidak bisa. Kita mencoba menyandarkan satu harapan kepada manusia, ternyata tidak bisa. Maka Allah adalah al-akhir. Allah adalah akhir di mana seluruh urusan-urusan ini pada akhirnya hanya disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara pengertian al-akhir, Allah Maha Akhir, bahwa Allah Maha mengakhirkan sesuatu yang layak diakhirkan. Maksudnya begini, kita kadang-kadang pingin satu urusan cepat, tapi ternyata terlambat. Kenapa demikian? Karena yang bisa membuat cepat dan menentukan akhir dan terlambat hanya Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang terlambat karena Allah yang melambatkannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Allah Maha Akhir dalam arti Allah mengakhirkan segala yang memang pantas untuk diakhirkan. Kita ini sering salah dalam memahami sesuatu. Kadang-kadang menurut kita sesuatu ini lebih tepat dimajukan. Itu pikiran kita. Tapi ternyata oleh Allah diundur, diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan keinginan kita yang harusnya dimajukan. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, di antara pengertian al-akhir bahwa Allah Maha mengakhirkan yang pantas diakhirkan. Karena enggak semuanya pantas untuk didahulukan oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengakhirkan Nabi kita. Dan Allah tidak mendahulukan beliau di waktu Adam misalnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mendahulukan Nabi kita di zaman Nabi Adam. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengakhirkan beliau hingga jadilah beliau Nabi akhir zaman. Jadi ketika Anda membaca nama Allah Al-Awwal Al-Akhir, maka Anda pun tahu bahwa yang memajukan semua yang cepat adalah Allah, yang menunda semua yang terlambat adalah Allah. Betapapun kita ingin memajukan satu urusan agar cepat, tapi kalau Allah tidak memajukannya maka dia nggak akan cepat dan dia tidak akan maju. Atau betapapun kita tidak mau satu urusan terlambat, tapi kalau al-akhir membuatnya terlambat, tetap saja akan terlambat. Jadi dengan kata lain, ketika kita memahami makna al-awwal al-akhir, Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir, Allah Maha memajukan yang terdahulu dan Allah mengakhirkan yang belakangan. Di sini kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sesuatu datang lebih cepat, tapi kalau Allah tidak membuatnya cepat, dia tidak akan menjadi cepat walau kita sangat ingin cepat. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan tergesa-gesa meski kita ingin tergesa-gesa.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Al-Akhir, Maha Abadi, maka semua yang abadi menjadi abadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misal, surga itu abadi. Dan penghuni surga pun abadi. Tapi semua yang abadi selain Allah menjadi abadi karena ketetapan Allah. Jadi adapun Allah Azza wa Jalla abadi, Allah abadi karena memang dia abadi. Surga itu abadi karena diabadikan oleh Allah. Penghuni surga abadi karena diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada memang yang abadi selain Allah, yaitu surga, neraka, penghuni surga dan penghuni neraka. Tetapi sangat berbeda antara Allah yang maha abadi dan surga yang diabadikan. Jadi keabadian surga adalah keabadian yang diberikan oleh Allah. Keabadian penghuni neraka adalah keabadian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara abadinya Allah adalah abadi, bukan pemberian dari siapa-siapa. Abadinya Allah memang abadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa tambahan tentang nama Allah Al-Akhir. Jadi Allah Al-Akhir artinya Allah Maha Abadi. Allah Subhanahu wa taala akhir artinya Allah adalah tempat kembali semua ciptaannya. Allah Al-Akhir dalam arti segala persoalan-persoalan pada akhirnya hanya dikembalikan dan disandarkan kepada Allah. Dan Al-Akhir artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi keabadian kepada yang abadi seperti surga, neraka dan selanjutnya. Jemaah sekalian, mari kita lihat apa keimanan kita terkait dengan nama Al-Akhir. Ibadah terkait dengan nama Al-Akhir adalah dengan cara menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari segalanya. Jadi jadikan Allah tujuan Anda. Tujuan adalah akhir. Yang bukan akhir bukan tujuan. Jadi oleh karena Allah adalah akhir, maka jadikanlah Allah tujuan. Di setiap gerak, di setiap gerik, ucapan, perbuatan, jadikan Allah tujuan Anda. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Bahwa Anda tidak punya tujuan apa-apa dalam segala ucapan, perilaku dan pilihan-pilihan hidup Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Anda salat, apa tujuan Anda dengan salat? Tujuan saya adalah Allah. Dialah Al-Akhir, berarti dialah tujuan. Tujuan Anda dalam baca Quran, dalam zikir pagi, tujuan saya adalah Allah. Dialah Al-Akhir, berarti dialah tujuan. Jadi saya ulangi, Allah menamai dirinya dengan Al-Akhir karena Allah adalah tujuan segala-galanya. Perilaku-perilaku kita hendaknya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan ikhlas. Jemaah sekalian yang saya hormati, tentang ikhlas artinya adalah menjadikan Allah akhir dan tujuan segala-galanya. Itulah ikhlas. Sebagian ulama kita mengatakan ikhlas itu an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu ketika diamnya kita karena Allah dan bergeraknya kita pun karena Allah. Maksudnya gerak Anda, tujuan Anda siapa dengan gerak ini? Gerak saya, tujuan saya adalah Allah. Dan tujuan saya dengan diam adalah Allah. Itulah ikhlas. Gerak dan diam kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Uthman rahimahullahu taala beliau mengatakan ikhlas itu kata beliau adalah nisyanu ru'yatul khalqi bidawamin nadhri ila ru'yatil khaliq. Ikhlas itu saat Anda berhasil melupakan pandangan manusia karena Anda sibuk dengan pandangan Allah Azza wa Jalla.
Itulah ikhlas. Anda sibuk dengan pandangan Allah sehingga Anda nggak sempat berpikir tentang pandangan manusia. Nah, kita nih terbalik sekali, seringkali terbalik. Kita sangat sibuk dengan pandangan manusia hingga kita lupa dengan pandangan Allah. Nah, ikhlas itu nggak seperti itu. Ikhlas itu, ibu-ibu sekalian, bahwa Anda sibuk dengan pandangan Allah. Ini kalau gerakan salat begini, gimana pandangan Allah? Kalau rukuknya begini, bagaimana pandangan Allah? Kalau bacaannya begini, bagaimana pandangan Allah? Kalau zuhurnya jam 2, bagaimana pandangan Allah? Itulah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang sibuk dengan pandangan Allah, sehingga mereka lupa dengan pandangan manusia. Bahkan mereka mengabaikan pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, itu definisi Imam Abu Uthman, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas, sibuk dengan pandangan Allah sehingga kita tidak sempat berpikir tentang pandangan manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Apa ciri-cirinya apabila seseorang telah ikhlas? Yang pertama, jemaah sekalian, ada 5 ciri menonjol dari orang yang ikhlas. Ini perlu kita pelajari untuk mengevaluasi semua amal-amal kita. Karena jemaah sekalian, tujuan kita dalam amal adalah ikhlas. Tujuan kita dalam amal adalah ikhlas. Maka amal di dalam keikhlasan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong kita mindset ini kita perbaiki. Kadang-kadang kita sangat konsentrasi bagaimana agar amal ini banyak. Bagaimana agar amal ini besar. Bukan itu sebetulnya mindset yang tepat. Mindset yang tepat bagaimana agar amal saya diterima oleh Allah. Baik atau besar nomor 2. Banyak atau sedikit nomor 2. Yang pertama adalah bagaimana agar ini sampai di depan Allah dan Allah terima. Ya, baca Quran, mungkin Anda baca Qurannya 1 halaman, kategorinya sesungguhnya sedikit. Tapi kalau Allah betul-betul menerima, percayalah itu akan menjadi keselamatan bagi Anda dunia dan akhirat. Tapi mungkin Anda melakukan satu derma, Anda memberikan uang, berinfak sebesar anggaplah 200 miliar, tapi ternyata Allah nggak terima. Kalau Allah tidak terima, maka dia tidak akan menjadi manfaat, nggak akan menjadi keselamatan bagi Anda dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu deh, kenapa sih kita harus ikhlas? Nomor 1 ini dia. Tujuan ikhlas agar semuanya sampai kepada Allah. Agar semuanya sampai kepada Allah SWT. Anda melakukan salat dan ikhlas inilah yang menjadi jalan salat agar sampai kepada Allah. Anda membaca Al-Quran, ikhlas itulah yang menjadi jalan tilawah Anda agar sampai ke depan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang menyampaikan amal ini ke hadapan Allah kecuali ikhlas. Hari ini hari Senin, amal-amal akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang mengangkat amal Anda ke hadapan Allah? Jawabannya ikhlas. Orang-orang munafik dengan segala kesungguhan mereka dalam beramal, tapi tidak satu pun amal mereka yang sampai di depan Allah. Kenapa? Karena persoalan orang munafik bukan amalnya, tapi hatinya dalam beramal, yaitu ikhlas. Maka Allah berfirman tentang orang munafik, alladzina hum yura'un. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu riya. Nah, ini camkan baik-baik bahwa kita harus ikhlas karena tidak ada yang menyampaikan amal ini kepada Allah kecuali ikhlas. Orang-orang yang menjalankan amal ini 2 golongan. Orang-orang yang beriman beramal. Orang-orang munafik beramal juga.
Bedanya, amal orang-orang yang beriman sekecil apapun sampai di depan Allah karena ikhlas. Tapi amal orang kafir, orang-orang munafik sebesar apapun tidak sampai kepada Allah karena tidak ada ikhlas. Makanya saya katakan tadi jamaah sekalian, jangan konsen dengan besarnya amal, dengan banyaknya amal, tapi konsenlah dengan ikhlasnya amal. Demi Allah jamaah sekalian, walau salat sunnah Anda hanya 2 rakaat saja, tapi ikhlas, itu akan menjadi keselamatan Anda di depan Allah. 2 rakaat saja, tapi ikhlas itu akan menjadi keselamatan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Karena ibu yang saya hormati, satu amal kalau sudah diterima oleh Allah, maka itu akan menjadi keselamatan. Sangat sering kita sampaikan dalam kajian ini kisah pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Anda tahu kenapa amal pelacur ini sangat berarti, sangat berharga? Setidaknya ada 2 penyebab. Pertama, anjing saat itu situasinya hampir tewas karena kehausan. Dan si pelacur pun kondisinya sebenarnya sangat susah. Karena dia harus menuruni sendiri sumur ke bawah dan mengambilkan air. Sehingga walau sedekah ini sedekah yang sedikit, hanya air, tapi camkan, ini adalah sedekah dari yang susah kepada yang susah. Karena pelacur ini mengambil air bukan dengan cara yang mudah. Dia harus menuruni sumur ke bawah dulu, lalu memenuhi sepatunya dengan air, lalu dia gigit dengan mulutnya, lalu berjuang lagi untuk naik, lalu sepatu berisi air diserahkan kepada anjing. Jadi kebaikan itu kebaikan yang sangat susah bagi seekor anjing yang hampir tewas. Maka Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah beliau mengatakan, di antara hal yang membuat sedekah menjadi bernilai besar, padahal tidak selalu angkanya besar, karena sedekah ini dari orang yang susah kepada yang lebih susah. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa amal terbaik?" Kata Nabi SAW, amal terbaik adalah jahdul muqil. Artinya, kesungguhan orang yang tidak punya untuk tetap memberi. Kalau saya punya uang misalnya 5 triliun, saya kasih 5 juta juga bagi saya kecil. Itu sesuatu yang mudah sekali bagi saya. Maka kata Nabi SAW, kebaikan terbaik, kebaikan paling berharga adalah sedekah dari orang-orang yang memang tidak punya. Sedekah dari orang yang tidak punya. Di antara pemberian yang paling berkesan bagi saya jemaah sekalian, berkesan, saya nggak lupa sampai mati. Saya menyampaikan khutbah di satu tempat. Saya nggak tahulah kesan jamaah dengan khutbah itu. Tentu yang mendengar khutbah dengan hati yang bersih, khutbah itu sangat bagus. Tapi yang mendengarkan khutbah dengan hati yang kotor, khutbah itu nggak bagus. Dan orang yang mendengar khutbah sambil tidur, mereka nggak punya kesan apa-apa, kan gitu aja kan ya. Karena hanya 3 macam ini orang di majelis ilmu. Intinya setelah selesai sholat jamaah, seorang juru parkir dengan pakaiannya yang apa adanya mendekati saya dan memberikan saya uang 50.000. Oh Masya Allah, sampai hari ini saya sangat terkesan itu. Ingat, dalam agama kita posisi saya nggak boleh menolak. Menolak dinamakan istisyraf. Apa itu istisyraf? Merasa tak pantas. Dan merasa tak pantas ini salah satu cabang dari takabur. Oke, misalnya lah Anda seorang pejabat, gaji Anda sebulan 300 juta. Tiba-tiba datang orang miskin, mungkin dia sangat cinta dan sangat mengidolakan Anda. Anda lewat, "Bapak tolong terima ini pemberian saya, ada apa namanya? Ada pisang, saya ambil di kebun saya tadi." Anda dikasih pisang 1 tandan misalnya. Posisi Anda sebagai menteri dengan gaji 500 juta, Anda terima atau tidak? Dalam agama, semua pemberian wajib diterima.
Nah, saya berikan Anda dalil. Selesai satu pertempuran, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagian harta rampasan kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan kata-kata yang biasa kita ucapkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku udah nggak pantas. Serahkan kepada yang lain saja. Jadi kalau konteks keindonesiaannya, ada bantuan langsung tunai dari pemerintah dan mungkin Anda salah satu sasaran. Tapi Anda ngerasa saya ini kan direktur. Saya ini direktur, saya nggak pantas. Nah, kata-kata Anda tidak pantas inilah yang persoalan besar. Karena ketika satu pemberian, mungkin karena kecil, karena pemasukan Anda sangat besar, Anda katakan, saya udah nggak pantas. Nah, kata-kata tidak pantas ini adalah salah satu cabang dari cabang takabur. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pantas dengan pemberian ini. Berikan saja kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu fatamawwalhu aw a'ti bihi ghairaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, ambil saja. Miliki kalau mau. Kalau memang kau masih punya uang, serahkan kepada orang lain. Tapi intinya ambil terlebih dahulu. Jadi mengambil pemberian orang salah satu bentuk kerendahan hati. Salah satu bentuk kerendahan hati. Nah, maka subhanallah, begitu tukang parkir tadi selesai Jumatan mendatangi saya, beliau mengatakan ngasih saya uang 50.000. Tapi Masya Allah, manisnya sampai sekarang nggak hilang-hilang itu. Nggak hilang manisnya sampai sekarang itu. Karena saya yakin 50.000 ini bagi dia mungkin pemasukan satu hari itu. Tapi baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa si pelacur memberikan air minum kepada seekor anjing dan pelacur ini diampuni dan masuk surga. Kenapa? Karena ini adalah sedekah dari yang susah kepada yang susah. Pelacur dalam keadaan susah, karena dia harus menuruni sumur ke bawah. Dan yang menerima sedekah ini adalah anjing yang juga nyaris mati. Maka sedekah dari yang susah kepada yang lebih susah, sedekah ini surga ternyata. Sedekah seperti ini menghapus dosa. Oh, pelacur ini dosa besar bukan? Kan dia pelacur bukan 2 hari kan? Dia pelacur udah sangat lama sekali, tapi dalam kondisi susah, dia bersedekah kepada yang susah. Jadi dosa semuanya menjadi hilang dan hapus. Nah, catatan kedua jamaah sekalian, yang membuat sedekah pelacur ini penuh nilai adalah ikhlas. Di mana ikhlasnya? Subhanallah. Entah tumben, entah tidak. Tapi saat itu pelacur mengatakan, saya akan berikan karena Allah. Saya akan bantu anjing ini karena Allah. Apakah memang kebiasaan dia seperti itu, kita nggak tahu. Tapi qadarullah, hari itu Allah memang ingin memberikan ampunan dan membuka pintu surga Gabriel pelacur, sehingga hari itu beliau digerakkan oleh Allah hatinya untuk ikhlas memberi kepada seekor anjing. Dia nggak memberi karena A, B, dan C. Pokoknya hatinya saat itu bergerak, akan saya bantu anjing ini karena Allah. Nah, hanya beberapa tetes air saja, tapi ketika ini atas nama Allah, maka dia menjadi surga, maka dia menjadi ampunan bagi si pelacur tersebut. Makanya tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jangan konsentrasi dengan banyaknya amal, dengan besarnya amal, tapi konsentrasi saja dengan ikhlasnya amal. Mungkin di akhir malam, ibu hanya punya kesempatan untuk 1 rakaat saja. Untuk 1 rakaat saja. Lalu mungkin ibu mengecilkan, cuma 1 rakaat. Tidak. Kalau 1 rakaat ini memang untuk Allah, bukan untuk diri Anda dan bukan untuk pandangan manusia, ini 1 rakaat ini insya Allah akan menjadi keselamatan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Jadi konsentrasikan agar tujuan Anda dalam beramal adalah ikhlas. Bukan banyak, bukan besar, tapi konsentrasikan ikhlas.
Jemaah sekalian, ini tujuan kita dalam keikhlasan. Kenapa ikhlas? Karena dengan ikhlas semua amal diterima oleh Allah. Dan Anda lihat tadi, kisah si pelacur tadi, ketika satu amal ikhlas, maka tidak lagi ada yang kecil. Tidak lagi ada yang sedikit. Amal sekecil apapun besar kalau ada ikhlas. Amal betapapun sedikit menjadi banyak disebabkan karena ikhlas. Jadi jangan membesarkan amal Anda dengan jumlah, tapi besarkan amal Anda dengan ikhlas. Jangan membanyakkan amal Anda dengan kuantitas, tapi banyakkan amal Anda dengan ikhlas. Tujuan kedua kenapa kita harus ikhlas, jamaah sekalian, adalah karena yang pertama tadi diterima oleh Allah. Yang kedua adalah ampunan. Dan yang ketiga, ikhlas ini adalah keselamatan dunia dan di akhirat. Percayalah, ada saatnya Anda akan berada dalam satu kesulitan, pikiran Anda nggak menemukan solusi, tiba-tiba tanpa terduga-duga terbuka satu pintu solusi yang sangat luar biasa. Anda pun berpikir, bagaimana pintu ini terbuka? Anda lupa tapi Allah nggak pernah lupa. Apa itu? Solusi dalam kesulitan selalu terbuka karena satu keikhlasan yang mungkin Anda telah lupa tapi Allah sendiri tidak pernah lupa. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun lalu pernah Anda memberikan bantuan kepada seorang dengan keikhlasan. Tapi Anda berusaha melupakannya dan benar-benar lupa. Dan ketika hari ini Anda berada dalam kesulitan, tanpa terduga Allah buka pintu kemudahan, membuat Anda sangat bahagia. Anda pun bertanya, bagaimana kemudahan ini terbuka dengan ajaib? Jemaah sekalian, kemudahan dan solusi ajaib itu terbuka karena satu keikhlasan yang Anda udah lupa. Jadi keikhlasan Anda pada saatnya akan menjadi kemudahan dalam kesulitan. Keikhlasan Anda pada saatnya akan menjadi kebahagiaan pada saat Anda sedang gelisah. Kita pernah sampaikan sekilas, beberapa orang terjebak dalam satu gua. Terjebak dalam satu gua. Dan pintu gua tertutup. Mereka bertiga tidak bisa keluar. Maka masing-masing bertawasul dengan amal saleh yang ikhlas. Yang satu bertawasul dengan amal yang ikhlas. Yang kedua bertawasul dengan amal yang ikhlas. Begitupun dengan yang ketiga. Sampai akhirnya mereka semua keluar. Maka oleh sebab itulah jamaah sekalian, lipat gandakan usaha Anda untuk ikhlas. Kenapa? Karena saya ulangi sekali lagi, saatnya esok lusa ada kesulitan, kekuatan tidak mampu lagi menerobos kesulitan itu. Uang banyak kita nggak bisa lagi menerobos kesulitan itu. Tapi percayalah, kalau di depan Allah ada keikhlasan, keikhlasan ini akan membuat Anda lepas dari kesulitan tersebut. Maka berjuanglah untuk ikhlas, karena ikhlas adalah keselamatan dunia dan berikutnya jemaah sekalian, kenapa kita harus ikhlas? Ini sangat penting yang terakhir. Bahwa ikhlas melepaskan seseorang dari syahwat lawan jenis. Anak muda, betapa kasihan hidup mereka sekarang, sangat dekat dengan mereka syahwat itu. Dulu di zaman kita muda, ya relatif ada jarak kita dengan syahwat. Tapi anak muda sekarang, syahwat ada dalam genggaman mereka. Ada handphone gitu. Hanya dengan menulis satu kata saja, mereka akan sampai kepada syahwat yang tercela. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, orang-orang yang ikhlas enggak akan tersentuh syahwat yang merusak. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam, Anda tahu, beliau pernah diadopsi oleh pembesar Mesir. Dan kemudian beliau dipancing oleh istri pembesar Mesir tersebut untuk berbuat nista. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Pintu semua ditutup,
dan wanita ini mengkondisikan perbuatan terkutuk itu. Maka beliau mengatakan, wahai Yusuf, mendekatlah. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini sudah sangat ingin, tapi Yusuf pun sebetulnya sudah ingin. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat kekuasaan Allah, niscaya perbuatan itu terjadi. Tetapi Allah perlihatkan kepada Yusuf satu kekuasaan yang menghalangi keinginannya terhadap wanita itu. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yusuf ayat 24 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Mulai dari ayat 24. Bagian akhir dari ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari kekejian, innahu min ibadinal mukhlisin, karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. Karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. Jadi Allah menemukan ikhlas dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam, dan itu pertimbangan bagi Allah menyelamatkan Yusuf alaihi salam dari situasi syahwat tersebut. Nah, baiklah jemaah sekalian, jadi itulah setidaknya 4 keuntungan dalam ikhlas. Kalau Anda ikhlas, amal akan diterima. Yang kedua, kalau Anda ikhlas, maka dosa-dosa dihapus. Yang ketiga, kalau Anda ikhlas, maka segala kesulitan akan berakhir. Yang keempat, kalau Anda ikhlas, maka kita akan lepas dari segala jebakan-jebakan syahwat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, indikasi orang-orang yang ikhlas. Bagaimana saya tahu bahwa saya ikhlas? Karena ikhlas ini harus kita pelajari. Jemaah sekalian yang saya hormati, nomor 1, orang ikhlas itu adalah ikhraju ru'yatil amal minal amal fahuwa mujarradul minnah. Orang yang ikhlas itu, mereka tidak melihat amal ini amal saya, tapi mereka melihat amal saya ini kebaikan Allah. Anda salat, apakah Anda melihat salat itu salat Anda? Nah, orang-orang yang masih menghubungkan amal dengan dirinya, ini salat saya, ini sedekah saya, ini tilawah saya, ini zikir saya. Amal-amal yang masih Anda hubung-hubungkan dengan diri Anda, ini ciri-ciri tidak ikhlas. Kenapa? Karena munculnya saya di dalam amal, ini adalah ujub. Ini adalah ujub. Ujub itu artinya merasa diri, merasa hebat, merasa saleh, merasa beriman. Jadi orang-orang yang ikhlas jamaah sekalian, walaupun mereka beramal, mereka tidak mengatakan ini amal saya. Tapi mereka mengatakan amal ini kebaikan Allah kepada saya. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pemberian Allah macam-macam. Si fulan Allah berikan uang, si fulan Allah berikan jabatan. Tapi pemberian teragung Allah, bahwa Allah memberikan Anda ketaatan. Gak ada pemberian lebih dari itu. Ya, pemberian teragung Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan Anda ketaatan. Anda bangun jam 4 atau setengah 4, Allah berikan Anda tahajud. Selesai Anda salat subuh, Allah berikan Anda zikir pagi. Selesai Anda salat maghrib, Allah berikan Anda membaca surat surat Al-Mulk. Bukti Allah mencintai seseorang bahwa Allah memberikannya ketaatan. Adapun pemberian-pemberian Allah yang sifatnya materi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan cinta Allah. Perhatikan,
Bagaimana Allah memberikan materi yang sangat banyak kepada Qarun, padahal Allah benci dengan Qarun. Betapa Allah memberikan jabatan yang sangat luar biasa kepada Firaun, padahal Allah melaknat Firaun. Ini semua pelajaran bagi kita bahwa sepanjang pemberian Allah itu pemberian duniawi, gak ada hubungannya dengan cinta Allah dengan Anda. Allah kasihkan Anda hari ini uang 2 miliar, tidak usah terlalu bahagia, karena ini tidak menunjukkan cinta Allah kepada Anda. Orang-orang beriman jemaah sekalian, gak ada kebahagiaan terbesar mereka kecuali mereka melihat tanda bahwa Allah mencintai mereka. Itu kebahagiaan paling besar. Bahwa Allah melihat sebuah tanda bahwa Allah mencintai Anda, itu kebahagiaan terbesar. Dan kalau Anda bertanya, apa tanda Allah mencintai aku? Jawabannya, ketika Allah selalu memberikan Anda ketaatan, artinya Allah selalu ingin dekat dengan Anda. Allah berikan Anda tahajud, artinya Allah ingin dekat dengan Anda. Allah berikan Anda zikir, artinya Allah ingin nama Allah selalu dalam ucapan Anda. Maka saya katakan jamaah sekalian yang saya hormati, fakta terbesar, fakta paling nyata bahwa Allah mencintai seseorang ketika Allah selalu memberikannya ketaatan. Sampai jam 9 Allah berikan duha. Nanti jam 11.41 Allah berikan zuhur. Nanti Allah berikan asar. Allah berikan tahajud. Allah berikan zikir. Allah berikan tilawah. Makanya jamaah sekalian evaluasinya, berapa besar ketaatan Allah berikan kepada Anda, sebesar itulah cinta Allah kepada Anda. Seberapa besar ketaatan Allah berikan kepada Anda, sebesar itulah cinta Allah kepada Anda. Kalau ketaatan yang Allah berikan kepada Anda hanya salat 5 waktu, 5 waktu itu hanya 1 jam dari 24 jam Anda sehari semalam, ya inilah cinta Allah kepada Anda gitu kan. Itulah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Baik. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ikhlas enggak pernah menghubungkan amal mereka dengan mereka. Ini salat saya, enggak. Mereka enggak menyebutkan saya Anda. Ini salat saya yang melakukan, tapi ini pemberian Allah. Allah yang memberikan salat ini untuk saya lakukan. Kalau Allah tidak memberikannya, saya nggak akan melakukannya. Jamaah sekalian, ulama kita mengatakan, dalam satu ketaatan Anda ada 7 kebaikan Allah. Anda sholat, itu ketaatan kan? Anda tilawah, Anda zikir, dalam satu ketaatan Anda terdapat 7 kebaikan Allah. Baik, kebaikan Allah yang pertama dalam ketaatan Anda, yang pertama syara'aha. Bukankah Allah yang mengajarkan ketaatan ini? Bukankah Allah yang mengajarkannya? Salat ini ketaatan, tapi kan Allah yang mengajarkannya bagi Anda. Haji umroh itu ketaatan, iya, tapi Allah yang mengajarkannya. Kalau Allah nggak mengajarkan salat, niscaya dia bukan ketaatan. Kebaikan yang pertama, bahwa Allah mengajarkannya. Kebaikan yang kedua, Allah berikan Anda ilmunya. Preman-preman itu, mereka tahu ada ajaran Allah yang bernama salat. Tapi Allah tidak memberikan mereka ilmunya, maka mereka nggak bisa salat. Tapi Anda, Masya Allah, Allah buat Anda mengenal salah satu ajaran, kemudian Allah memberikan Anda ilmu sehingga Anda tahu tata caranya. Tata cara salat begini. Ini nomor 2. Kebaikan yang kedua, Allah berikan Anda ilmunya. Kebaikan Allah yang ketiga, Allah berikan Anda taufiknya. Sehingga hati Anda selalu semangat. Sehingga hati Anda selalu ingin. Nabi kita SAW bersabda, orang-orang yang berhati bersih, oh ini perlu didengarin. Siapa orang yang berhati bersih? Dalam hadis Abu Umamah, Nabi kita SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Setiap orang yang gembira dengan ketaatan dan gelisah dengan dosa, fahuwal mu'min, dialah mukmin yang
sesungguhnya. Jadi kalau Anda ingin tahu hati saya bersih atau tidak, hati saya berpenyakit atau sehat, lihat hubungan hati ini dengan dosa dan lihat hubungan hati ini dengan ketaatan. Hati yang bersih dan hati yang sehat selalu penuh gembira dengan ketaatan. Apabila berkumandang azan, Masya Allah hati itu gembira sekali. Apabila ada peluang untuk membaca Al-Quran, hati itu gembira sekali. Jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, yang hatinya bergembira dengan kebaikan, ketika mereka melakukan salat, mereka tidak melihat salat. Mereka melihat salah satu pintu surga yang bernama salat. Karena Anda tahu pintu surga ada 8 kan? Salah satu pintu surga itu adalah pintu salat. Maka orang-orang yang beriman, saat mereka akan melakukan salat, mereka nggak melihat salat di depan mata. Mereka hanya melihat ada satu pintu surga yang bernama pintu salat. Jadi ini ciri hati bersih yang pertama. Hati yang bersih, hati yang sehat, selalu penuh gembira dengan ketaatan. Sampai pagi, ada zikir pagi, mereka gembira zikir pagi. Misalnya jam 4 atau setengah 4, mereka bangun, mereka gembira untuk bertahajud. Anda tahu jamaah sekalian, kenapa sholat itu nikmat? Ya, karena Anda gembira dengan sholat. Yang gembira dengan sholat akan menikmati sholat. Jadi gimana saya menikmati sholat? Pertama, berikan gembira yang besar untuk sholat, niscaya Anda akan menikmatinya. Kenikmatan sholat sesuai dengan kadar kegembiraan. Anda berikan kegembiraan yang besar untuk salat, maka salat akan memberikan Anda kenikmatan yang besar juga. Tapi hanya sedikit kegembiraan Anda berikan kepada salat, berarti sedikit kenikmatan yang diberikan salat kepada Anda. Ini rahasia kenapa Nabi kita apabila gelisah dengan satu persoalan, beliau salat. Beliau salat. Kenapa beliau salat dalam keadaan gelisah? Jawabannya, karena salat adalah kegembiraan. Apabila orang yang gelisah melakukan salat, berarti orang yang gelisah melakukan satu kegembiraan, maka hilanglah gelisah itu. Ingat jamaah sekalian, nggak ada yang menghilangkan gelisah Anda kecuali kegembiraan, betul? Ya, kegelisahan yang besar hilang dengan kegembiraan yang besar. Nah, masalahnya kalau uang tidak bisa menggembirakan Anda dalam satu kesulitan, apa kegembiraan Anda dalam segala kesulitan? Karena kadang-kadang kesulitan kita nggak bisa digembirakan dengan uang. Nah, di antara kegembiraan untuk segala jenis-jenis kesulitan Anda adalah salat. Salat. Baik. Ini nomor 1, orang-orang yang berhati besi, orang-orang yang hatinya sehat, selalu gembira dengan ketaatan, gembira dengan salat, gembira dengan tilawah. Bahkan ini penting, gembira memaafkan orang lain. Ibu, kalau Anda akan memaafkan seseorang, Anda lihat orangnya, atau Anda lihat Allah yang menyuruh Anda memaafkan? Kalau Anda akan memaafkan seseorang dan lihat orangnya, percayalah sampai mati Anda nggak bisa. Karena wajah ini membuat luka semakin dalam. Maka ketika Anda akan memaafkan seseorang, pertama, arahkan pandangan Anda kepada Allah, Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh sudah. Kalau Anda telah melihat Allah, bahwa Allah menyuruh Anda, wahai fulan, maafkan saja. Gak mungkin maaf itu berat ketika Anda sadar bahwa Allah yang menyuruh Anda. Semua orang yang mengatakan saya belum bisa maaf ini karena kamu lihat orangnya. Makin lihat orangnya makin terbongkar sakit hati. Nomor 2 jemaah sekalian, orang yang berhati bersih, orang yang hatinya sehat, selalu gelisah dengan dosa. Selalu takut dengan dosa. Baik. Di depan Anda ada peluang untuk berdosa. Apakah Anda melihatnya dengan takut dan gelisah?
Orang-orang yang berhati bersih melihat dosa di depan mata dengan ketakutan dan melihat dosa yang berlalu dengan kesedihan. Anda hidup di antara dua zaman, di dua masa. Yang akan datang, yang telah berlalu. Ketika Anda melihat dosa di depan Anda, takut. Dan apabila Anda melihat dosa pada masa lalu Anda, gelisah. Ini adalah hati yang bersih. Ini hati yang bersih. Ibu-ibu yang saya hormati, Anda tahu kenapa ada orang yang taubat? Jawabannya karena ada orang yang gelisah dengan dosa. Gelisah itu yang membuat mereka bertaubat. Dan Anda tahu kenapa banyak pendosa nggak bertaubat? Karena mereka nggak gelisah dengan dosa. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, setiap dosa yang membuat Anda gelisah, niscaya dosa itu akan menjadi taubat Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi dosa-dosa yang tidak membuat Anda gelisah, berarti dosa itu nggak akan menjadi taubat Anda di depan, nggak akan menjadi taubat Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dua tanda hati yang bersih. Hati yang bersih itu selalu gembira dengan ketaatan dan selalu gelisah dengan dosa-dosa. Mereka gembira dengan ketaatan sehingga mereka sangat menikmati ketaatan. Mereka gelisah dengan dosa sehingga dosa-dosa mereka menjadi taubat mereka di depan Allah. Allahu Akbar. Anda punya 10 dosa, kemudian berubah menjadi 10 taubat. Bukankah kejahatan Anda telah berubah menjadi kebaikan? Tapi sekali lagi, apa dorongan besar yang membuat Anda untuk taubat? Jawabannya gelisah. Gelisah dengan dosa membuat Anda taubat. Iya, tadi kita katakan 7 kebaikan Allah dalam setiap satu ketaatan. Pertama, Allah berikan ajarannya, Allah syariatkan. Kedua, Allah berikan amalnya. Nomor 3, Allah berikan taufiknya. Allah berikan taufiknya. Artinya hati ini ingin. Ini sholat, hati ini ingin. Ini puasa, hati ini ingin tilawah. Hati ini ingin. Bukan sekedar ingin, tapi keinginan yang besar. Baik. Kebaikan Allah yang keempat dalam ketaatan Anda, bahwa Allah berikan Anda kemampuan. Allah berikan Anda kemampuan. Baik. Banyak kebaikan, Anda tahu syariatnya, Anda tahu ilmunya, hati Anda pun ingin melaksanakannya, tapi Allah nggak memberikan kemampuan. Misalnya seseorang yang mengalami gangguan lambung yang sangat buruk. Allah berikan ajarannya, bahwa puasa itu adalah ajaran Allah. Allah berikan pula ilmunya. Hatinya pun punya keinginan yang besar, tapi Allah nggak memberikan kemampuan dia, sehingga dia nggak bisa melakukan puasa. Maka kebaikan Allah yang keempat dalam ketaatan, Allah berikan Anda kemampuan. Kebaikan Allah yang kelima, Allahu Akbar, Allah berikan Anda umur. Allah berikan Anda umur. Walaupun Anda tahu ilmunya satu kebaikan, ada taufiknya, ada kemampuannya, tapi kalau ternyata Allah nggak memberikan Anda umur, tetap saja Anda tidak sampai. Anda tidak sampai pada kebaikan karena tidak ada usia yang menyampaikan. Maka kebaikan Allah yang kelima, Allah berikan Anda umur. Itu yang kelima bukan? Kebaikan Allah yang keenam, Allah terima. Allah terima. Setelah Anda melakukan salat ini awalnya ajaran Allah, menjadi ilmu yang Allah berikan kepada Anda, Allah berikan keinginan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan usia. Setelah itu, salat ini kemudian diterima oleh Allah. Kebaikan Allah yang ketujuh, setelah Allah menerima salat Anda, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tidak ada satu kebaikan Anda, pahalanya 1 kali lipat. Semua kebaikan Anda pahalanya minimal 10 kali lipat. Nah, maka jemaah sekalian, inilah 7 kebaikan Allah di setiap ketaatan Anda. Anda salat, Anda tilawah, Anda puasa, apapun ketaatan Anda, di dalamnya terdapat 7 kebaikan Allah. Pertama, Allah mengajarkannya. Yang kedua, Allah berikan ilmunya. Yang ketiga, Allah berikan taufiknya. Kemudian Allah berikan kemampuannya. Kemudian Allah berikan umurnya. Kemudian Allah terima amalnya. Kemudian Allah lipat gandakan pahalanya.
Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, orang-orang yang ikhlas, mereka nggak pernah menghubungkan amal mereka dengan diri mereka. Mereka sholat, mereka nggak, ini sholat saya. Nggak. Mereka mengatakan, ini sholat kebaikan Allah kepada saya. Ini sholat pemberian Allah kepada saya. Ini nomor satu. Jadi orang-orang yang ikhlas tidak pernah menghubungkan amal dengan mereka, tapi menghubungkan amal dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ciri ikhlas yang kedua, indikasi ikhlas yang kedua adalah al-khalasu an talabil iwadi anil amal. Bahwa orang-orang yang ikhlas tidak menjadikan pemberian Allah sebagai tujuan. Itu orang-orang ikhlas. Percayalah jamaah sih, kalau Anda salat, Allah berjanji rezeki Anda akan dikasih. Kalau Anda misalnya berzikir, Allah akan membukakan untuk Anda pintu-pintu kemudahan. Tapi jamaah sekalian, orang-orang yang ikhlas, tujuan pertama mereka dalam amal bukan pemberian Allah, tetapi Allah. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal, tujuan mereka dalam amal bukan pemberian Allah bukan itu nomor satu, tetapi Allah. Salat kamu mau ke surga, oh surga itu nomor 2 bagi saya, nomor 1 adalah Allah. Kamu puasa ingin ke surga, iya saya ingin ke surga, tapi surga dalam puasa saya tujuan nomor 2. Tujuan nomor 1 adalah pemilik surga. Kamu bersedekah biar kekayaan kamu bertambah, iya saya sedekah biar uang saya bertambah, tapi bertambahnya uang itu tujuan nomor 2 atau nomor 3. Tujuan saya nomor 1 adalah Allah. Nah, masalahnya jemaah sekalian, orang-orang yang menjadikan pemberian Allah tujuan dalam amal, percayalah, pada saatnya mereka akan mundur dari amal saat Allah belum memberi. Seseorang yang salat, tujuannya agar rezeki terbuka. Dia salat seminggu, sebulan, setahun salat tidak tinggal, tapi rezeki nggak berubah juga. Nah, kalau tujuan Anda adalah pemberian Allah, maka Anda akan mundur seiring pemberian itu nggak datang. Tapi ingin saya katakan, yang Anda minta kepada Allah akan Anda dapatkan. Soal waktu biarkan Allah yang menentukan. Ingat jamaah sekalian, tidak ada doa yang sia-sia. Karena doa meninggalkan Anda membawa harapan ke depan Allah, dan pada saatnya doa akan kembali kepada Anda membawa pemberian Allah. Pergi membawa harapan, akan pulang membawa pemberian. Cuman kapan doa akan kembali kepada Anda? Biarkan Allah yang menentukan waktu doa itu kembali membawa keinginan dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian, jadi ciri orang yang ikhlas nomor 2, bahwa tujuan mereka dalam beramal, tujuan nomor 1 adalah Allah, bukan pemberian Allah. Ciri ketiga orang yang ikhlas dalam amal, an-nuzulu anir ridha. Tidak ada orang yang ikhlas, an-nuzulu anir ridha maksudnya tidak pernah puas dengan amal. Enggak pernah melihat amal sempurna gitu deh. Nah, kalau Anda salat, lalu Anda bilang saya puas. Ketika Anda puas dengan amal, itu seolah-olah sebuah pengakuan bahwa amal ini sempurna. Orang-orang yang ikhlas itu nggak pernah puas dengan amal mereka, karena mereka sadar bahwa amal ini penuh kekurangan. Amal ini penuh dengan kesalahan. Subhanallah, Anda salat subuh, rakaatnya kan sedikit itu, cuman 2. Tapi dari semenjak Anda takbir sampai Anda selesai salam, bisakah Anda pastikan 100% sempurna? Kan Anda nggak bisa pastikan itu. Nah, percayalah, walaupun Anda berjuang untuk
sempurna dalam sholat, Anda nggak pernah sempurna. Makanya orang-orang yang ikhlas, ini nomor 3, orang yang ikhlas itu nggak pernah puas dengan amal mereka. Karena mereka sadar di dalam ada banyak kekurangan. Tapi tidak ada yang melihat kekurangan amal, kecuali orang yang melihat kesempurnaan Allah. Seandainya Anda tahu, ini amal buat siapa sih? Untuk Allah. Nggak ada amal yang sempurna untuk Allah. Saya pernah sampaikan analogi. Kalau saya mengundang Anda berikan amplop misalnya 500.000, oh itu udah cukup banget ya. Tapi kalau yang mengundang Anda Bapak Presiden, amplop Anda 500.000, Anda mengatakan ini nggak ada apa-apanya, ini kurang, gitu kan? Jadi begitu juga dengan orang-orang yang beriman, jamaah sekalian. Mereka nggak pernah puas dengan amal mereka, terlepas dengan segala perjuangan, terlepas dengan segala ikhtiar, tetap saja mereka nggak pernah puas dengan amal. Kenapa? Ada kejujuran yang membuat mereka sadar bahwa di dalam amal ini ada kekurangan. Lantas apa yang membuat mereka melihat kekurangan itu? Mereka tahu ini untuk Allah. Mereka melihat kesempurnaan Allah, sehingga mereka sadar dengan kekurangan-kekurangan mereka dalam amal. Oleh sebab itulah, selesai salat jamaah sekalian, ini sering kita sampaikan, kata pertama Anda selesai salat adalah astagfirullah. Seolah-olah Anda mengatakan, ya Allah ampuni, ini gak pantas untukmu, tapi ini kemampuanku. Astagfirullah, ya Allah ampuni, ini tidak pantas untukmu, tapi inilah kemampuanku. Ya Allah ampuni kekuranganku, ya Allah ampuni keterbatasanku. Sejatinya ibu-ibu sekalian, selesai sholat Anda bacakan istighfar itu dengan hati yang paling dalam. Karena istighfar yang Anda bacakan setelah sholat bukan istighfar untuk mengakui dosa, tapi istighfar untuk mengakui kekurangan dan keterbatasan. Ya Allah, aku sudah sholat, tapi banyak sekali kekurangan. Inilah istighfarku untuk mengakui kekurangan. Baik. Jadi indikasi ikhlas yang ketiga, bahwa orang yang ikhlas nggak pernah puas dengan amal. Karena mereka sadar bahwa di dalam ada kekurangan. Semakin mereka melihat Allah, semakin mereka lihat kesempurnaan itu. Semakin mereka melihat kekurangan itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, indikasi ikhlas yang berikutnya, yang keempat adalah al-khajalu minal amal. Al-khajalu minal amal. Artinya, merasa malu dengan amal dalam pandangan Allah. Selesai sholat, dia malu kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai sedekah, dia malu kepada Allah. Kenapa sedekah saya 5.000 padahal isi dompet saya 5 juta, saya malu kepada Allah. Sholat malu kepada Allah, kenapa? Saya hafal surat At-Takasur, tapi saya dari tahun ke tahun cuman wal asri saja. Anda bisa lebih baik, tapi Anda hanya sekedar baik. Malu nggak sih sama Allah gitu ya, ketika waladhdallin amin wal asri. Padahal Anda hafal alam nasyrah, yang ayatnya lebih banyak. Anda tahu tidak, satu huruf yang Anda bacakan 10 kebaikan. Tapi entah apalah yang ada dalam pikiran kita, fokus dengan yang pendek-pendek saja. Waladhdallin amin wal asr, rakaat kedua waladhdallin inna a'tainakal kautsar. Anda tahu satu huruf Anda dapatkan 10 kebaikan. Oke, jamaah sekalian, kalau Anda memilih surat pendek karena memang Anda uzur, Anda sakit, atau pesawat Anda mau jalan, mau terbang, agama memberikan Anda dispensasi. Masalahnya kebiasaan. Wal asri al-kautsar ini kebiasaan, sudah 5 tahun sholat itu nggak berubah-ubah. Anda hafal surat An-Mulk kan? Sesekali bacakanlah rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Ya? Kalau bacakan semuanya kan mungkin enggak juga ya. Baik jamaah sekalian. Jadi orang ikhlas yang keempat adalah mereka melihat amal mereka, menyadari amal mereka dengan rasa malu.
Rasa malu karena mereka yakin ini bukan kemampuan terbaik saya. Ibu saya mati, kalau misalnya ada yang nanya, ini sholat kamu masih bisa diperbaiki enggak? Tentu jawaban kita bisa kan? Kenapa bisa diperbaiki? Karena memang belum baik. Atau karena masih kurang baik. Nah, masih bisa diperbaiki dan tidak diperbaiki, inilah rasa malu itu. Kamu baca Quran berapa sih? Saya baca Quran sehalaman sehari. Bisa ditambah nggak bisa? Kenapa nggak ditambah? Kita nggak ada jawaban. Mau ngomong malas malu, padahal itu yang sesungguhnya. Jemaah sekalian, ketika Anda selesai dari satu amal, Anda sadar bisa lebih baik, tapi ternyata Anda nggak berjuang, makanya Anda melihat amal, Anda menyadari amal dengan rasa malu. Ya Allah, aku malu. Ini amal, padahal aku bisa lebih baik. Ini amal, padahal aku bisa lebih sempurna. Jadi orang-orang yang ikhlas selalu melihat kebaikan mereka dengan rasa malu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, orang-orang yang ikhlas, ini ciri yang kelima, adalah orang-orang yang mengikat amal mereka sepenuhnya dengan ilmu. Mereka mengikat amal mereka sepenuhnya dengan ilmu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita di dalam beramal masih muncul intervensi hawa nafsu. Masih muncul intervensi hawa nafsu. Misalnya, sewaktu ruku, Anda membacakan tasbih sebaiknya 3 kali, bukan? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi kalau Anda bacakan 1 kali, sudah boleh apa belum? Sudah boleh. Tapi yang terbaik adalah 3 kali. Nah, kenapa Anda memilih 1 kali padahal yang terbaik adalah 3 kali? Menunjukkan intervensi hawa nafsu. Anda di dalam sholat, tapi Anda masih dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan gak usah 3, 1 aja kan udah cukup. Intervensi hawa nafsu ini gak lepas jemaah sekalian. Nah, di antara intervensi hawa nafsu dalam amal adalah bid'ah itu. Anda tahu misalnya kalau sholat bimbingannya begini, tapi kemudian Anda tambah-tambahkan dengan yang lain. Nah, jadi ibu sekalian yang saya hormati, itulah sebanyak 5 indikasi dari orang yang ikhlas. Nah, yang 5 ini fahami baik-baik untuk mengevaluasi diri. Karena yang satu-satunya mengevaluasi ibadah Anda cuma Anda saja. Orang lain nggak mungkin mengevaluasi Anda. Nah, maka orang yang baik, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengevaluasi diri. Kadang-kadang kita mengevaluasi kejahatan kita, oke? Tapi kadang-kadang kita juga mengevaluasi kebaikan kita. Nah, ketika Anda akan mengevaluasi kebaikan, evaluasi ikhlasnya. Bagaimana mengevaluasi ikhlas? Jawabannya, evaluasi ikhlas Anda dengan 5 hal ini. Kalau 5 hal ini Anda temukan dalam ikhlas, berarti ikhlas Anda betul-betul ikhlas. Tapi kalau 5 hal ini tidak ada dalam ikhlas Anda, berarti ikhlas itu masih membutuhkan perjuangan. Baik. Jemaah sekalian, kita kembali kepada kajian kita. Tadi kita katakan Allah al-akhir. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala al-akhir, jadikan Allah satu-satunya tujuan. Salat ini tujuannya adalah Allah. Allah Maha Akhir, maka tujuan zikir ini adalah Allah. Allah Maha Akhir, maka tujuan sedekah ini adalah Allah. Allah al-akhir, maka jadikanlah Allah satu-satunya tujuan Anda dalam segala-galanya. Berikutnya penulis berkata, tidak bergantung kepada semua sebab-sebab hidup, sebab harta ataupun jabatan, karena semuanya akan berakhir. Ini pelajaran yang kedua. Oleh karena Allah al-akhir artinya maha abadi, kalau begitu jangan gantungkan dan sandarkan hidup Anda kepada selain Allah.
Jangan gantungkan hidup Anda kepada uang, karena uang ini akan berakhir. Jangan gantungkan hidup Anda kepada jabatan, karena jabatan ini akan berakhir. Gantungkan hidup Anda kepada yang tidak berakhir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, semua gelisah yang Anda lihat di atas hidup ini, hampir semuanya karena menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Orang-orang yang menggantungkan rezeki kepada orang tua, kepada pekerjaan, kepada bisnis, semuanya kan tidak ada yang abadi. Orang tua Anda nggak abadi, pekerjaan Anda nggak abadi, bisnis Anda nggak abadi. Dan ketika orang tua ini wafat, kita pun gelisah, gelisahnya pun berlebihan. Gelisah Anda adalah salah Anda sendiri. Kenapa Anda gantungkan hidup kepada yang berakhir? Padahal mestinya Anda gantungkan hidup kepada yang tidak berakhir, dan itu adalah Allah. Saya udah pensiun, saya bingung ke depan bagaimana. Bingung Anda adalah salah Anda sendiri. Kenapa selama ini Anda menggantungkan hidup kepada pekerjaan, dan pekerjaan Anda berakhir, Anda pun bingung. Mestinya gantungkan hidup Anda kepada yang tiada berakhir, dan itulah al-akhir. Maka jemaah sekalian, mulai hari ini banyak hal yang kita harus sandarkan. Dan agama mengajarkan, sandarkan semuanya kepada yang maha abadi. Sandarkan rezeki Anda kepada Allah, sandarkan kesehatan Anda kepada Allah, sandarkan harapan Anda kepada Allah. Sandaran yang tidak pernah jatuh adalah sandaran kepada Allah. Semua sandaran-sandaran kepada selain Allah pada akhirnya akan ambruk. Orang yang bersandar pada kesehatan, kesehatan itu akan ambruk. Orang yang bersandar kepada uang, uang ini mungkin akan ambruk juga. Anda nggak boleh ambruk. Jangan sandarkan hidup Anda kepada yang akan berakhir supaya Anda nggak ambruk. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Maka tadi penulis mengatakan tidak bergantung kepada semua sebab-sebab hidup, baik harta ataupun jabatan, karena semuanya hanya akan berakhir dan hanya Allah yang abadi dan kekal. Maka bergantunglah kepada yang maha akhir, berarti ketergantungan yang tiada akan hilang dan tiada akan berakhir. Berbeda dengan ketergantungan kepada selain Allah. Baik, berikutnya ibadah yang kedua, ibadah dengan nama al-awwal dan al-akhir mengharuskan keterikatan dengan Allah semata-mata secara jujur. Senantiasa merasa butuh kepadanya karena semua hal berawal darinya dan berakhir kepadanya. Ibu yang saya hormati, penulis mengatakan Allah al-awwal, Allah al-akhir. Kalau Anda telah faham al-awwal, al-akhir, maka Anda akan melihat satu ikatan yang gak bisa dilepaskan dari Allah. Kenapa? Karena jemaah sekalian, ketika Allah al-awwal, bukankah banyak hal yang Anda harapkan berawal? Ketika Allah al-akhir, bukankah banyak hal Anda harapkan berakhir? Baik. Seseorang, keinginan kita cuma dua. Ada keinginan yang kita harapkan berawal, dan ada keinginan yang kita harapkan berakhir. Di dalam sakit misalnya, apa yang Anda inginkan dalam sakit? Sakit Anda berakhir, sehat Anda berawal, ya kan? Ketika ada seseorang sudah hutang piutang misalnya, apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan awal dan akhir. Saya butuh hutang ini berakhir, dan kecukupan saya berawal. Apabila Anda sedang dizalimi, Anda butuhkan dua hal. Anda butuh kezaliman ini berakhir dan keadilan berawal. Anda tidak bahagia hanya dengan sebuah akhir tanpa awal. Dan Anda pun tidak akan bahagia dengan sebuah awal tanpa akhir. Misal, ini hutang piutang. Anda akan bahagia dengan akhir dan awal. Hutang Anda berakhir, kecukupan Anda pun berawal. Anda bahagia. Tapi okelah misalnya Allah berikan Anda, misalnya hutang Anda berakhir,
Tapi tidak lantas ada kecukupan, sehingga nanti Anda mengutang-utang lagi. Jadi oleh sebab itu, cobalah dalami, cobalah sadari lebih dalam lagi kebahagiaan Anda di antara awal dan akhir. Sebuah awal tidak selalu memberikan Anda kebahagiaan, dan sebuah akhir pun tidak selalu memberikan Anda kebahagiaan. Tapi kalau awal dan akhir ini telah bersatu, disitulah bahagia Anda. Sakit ini berakhir, berawallah sehat. Itu bahagia itu. Orang-orang yang mati, sakit mereka berakhir, tapi tidak berawal sehat. Itu namanya wafat. Maka jamaah sekalian, ternyata Anda nggak bahagia kecuali dengan awal dan akhir pada waktu yang bersamaan. Siapa yang bisa memberikan Anda awal itu? Al-awwal. Siapa yang memberikan Anda akhir itu? Al-akhir. Segala yang Anda inginkan berakhir tidak akan berakhir kecuali oleh al-akhir. Dan segala awal yang Anda tunggu-tunggu tidak akan berawal kecuali oleh al-awwal. Makanya kalau Anda sudah letih dalam satu ujian, Anda ingin ujian ini berakhir, tapi berawalnya dengan kebaikan, maka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan al-awwal wal akhir. Ya Allah, Engkaulah al-awwal, Engkaulah al-akhir. Akhirilah ujian ini dan berikanlah awal kebahagiaan itu. Karena berakhir ujian, kalau tidak disambung dengan kebahagiaan, saya kira kita juga nggak bahagia-bahagia amat. Maka oleh sebab itu, bersatunya awal dan akhir dalam satu waktu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, siapa yang memberikan Anda awal? Jawabannya al-awwal. Siapa yang memberikan Anda akhir? Jawabannya al-akhir. Senantiasa merasa butuh kepadanya karena semua hal berawal darinya dan berakhir juga kepadanya. Dialah yang maha awal menjadi awal semua makhluk, dan maha akhir yang menjadi tujuan akhir segala makhluk, menjadi tujuan akhir segala ibadah, segala keinginan dan segala cinta. Ibadah berikutnya pada halaman yang ke-48, penulis mengatakan, mayoritas manusia beribadah kepadanya hanya dengan nama al-awwal saja, di mana mereka mengimani bahwa dialah pencipta segalanya. Padahal yang paling inti adalah beribadah kepadanya dengan nama akhir, karena inilah ibadah para rasul dan para pengikut mereka. Apa tujuan beliau? Tujuan beliau, jemaah sekalian, orang-orang kafir di zaman Nabi kita, mereka tidak kafir terhadap awal, tapi mereka kafir terhadap akhir. Baik. Anda tanyakan kepada orang kafir, siapa yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Artinya mereka beriman bahwa mereka berawal dari Allah. Allah menciptakan saya, berarti awal saya adalah Allah. Baik. Tapi apakah orang kafir itu percaya bahwa mereka kembali kepada Allah? Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya bahwa kami akan mati dan kembali kepada Allah. Mereka nggak percaya. Mereka mengatakan kami akan mati dan sudah selesai. Kembali kepada Allah tidak. Mereka nggak percaya itu. Jadi mereka percaya bahwa yang menciptakan kami Allah, tapi mereka tidak percaya bahwa setelah kematian kami kembali kepada Allah. Makanya penulis mengatakan mereka percaya Allah adalah awal, tapi mereka nggak percaya bahwa Allah adalah al-akhir. Nah, maka para nabi-nabi dalam dakwah-dakwah mereka penuh dengan penuh dengan pemberitahuan bahwa Allah adalah al-akhir. Kehidupan ini nggak berakhir dengan kematian, tapi akhirnya adalah ketika nanti telah bertemu dengan al-akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penutup, penulis mengatakan dunia tidak akan memasuki hati seorang hamba yang melihat akhirat dengan keyakinan. Dunia tidak akan menguasai hati seseorang kalau hati itu telah melihat akhirat. Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang merusak manusia? Yang merusak manusia bahwa dunia menguasai hati mereka.
Ini hati kalau sudah dikuasai dunia, maka orang akan rusak. Misalnya, harta, uang, jabatan, wanita. Ini kan semuanya dunianya. Nah, kalau uang menguasai hati Anda, apa yang terjadi? Korupsi, manipulasi, apalagi berjudi. Percayalah, maka ulama kita mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Memberikan cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala kejahatan. Pangkal kejahatan pencurian dengan segala bentuk-bentuknya karena hubbud dunia terhadap uang. Pangkal dari perzinaan karena cinta yang terlarang terhadap lawan jenis. Jadi nyaris tidak ada kejahatan manusia melainkan semuanya berpangkal pada cinta dunia. Jamaah sekalian, Anda nggak boleh memusuhi dunia karena dunia ini adalah hidup Anda. Anda hanya nggak boleh mencintainya berlebihan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya melepaskan cinta berlebihan saya terhadap dunia? Penulis mengatakan lihat akhirat. Lihat akhirat. Orang-orang yang selalu melihat akhirat, cinta mereka terhadap dunia nggak mungkin cinta yang berlebihan. Cinta mereka terhadap dunia adalah cinta yang wajar-wajar saja. Cinta yang tidak membutakan mata. Perhatikan jamaah sekalian. Koruptor-koruptor itu, cinta mereka terhadap uang menggelapkan mata. Karena mereka tidak melihat akhirat. Sekiranya mereka melihat akhirat, niscaya cinta mereka terhadap dunia bukan cinta yang membutakan mata, tapi cinta yang masih wajar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita terhadap nama-nama Allah Al-Akhir. Berdoa dengan 4 nama, insya Allah akan datang. Apa doa yang diajarkan Nabi berhubungan dengan Al-Awwal wal-Akhir, insya Allah akan datang. Sampai di sini kajian kita hari ini. Insya Allah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-13, yaitu Az-Zahir, yang berarti Allah Maha Tinggi. Ya, baik, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, ya, tafadhol. Assalamualaikum. Kalau kita itu gelisah dengan dosa itu seperti udah biasa. Cuma kalau gembira dengan ketaatan, rasanya masih sulit. Mungkin ada. Iya. Pertanyaan ini bagus sekali. Beliau mengatakan, kalau kita gelisah dengan dosa itu kayaknya udah biasa. Tapi sebelumnya hujan turun ini. Ibadahnya apa kalau hujan turun? Allahumma shayyiban nafi'an. Gelisah dengan dosa kayaknya udah biasa. Tapi gembira dengan ketaatan, nah ini yang belum. Sebetulnya dua-duanya masih belum juga. Karena gelisah kita pun dengan dosa bukan gelisah karena Allah. Misalnya pencuri habis mencuri dia gelisah. Kenapa gelisah? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Tuh. Jadi gelisahnya terhadap dosa karena manusia juga. Misalnya seorang melakukan manipulasi. Dia takut, dia gelisah. Tapi kan takut dan gelisahnya dia bukan karena Allah. Gimana nanti kalau ketahuan sama polisi? Saya ketangkap. Nah, jadi gelisah dalam ketakutan dalam dosa
adalah ibadah kalau gelisah itu benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Dan saya khawatir jamaah sekalian, gelisah kita terhadap dosa itu karena manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, kegembiraan dengan ketaatan. Kegembiraan dengan ketaatan. Ini pun dua macam juga. Ada orang yang gembira dengan ketaatan karena merasa pintu rezeki akan terbuka. Gembira dengan ketaatan karena merasa kesulitan akan selesai. Oh, saya hobi banget tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa kamu hobi? Ya biar kesulitan saya selesai. Nah, itu dia gembira, tapi gembiranya bukan karena Allah juga. Saya gembira salat ya karena pintu rezeki saya akan terbuka gitu. Jadi gembiranya dengan ibadah ini lagi-lagi standarnya masih dunia. Nah, padahal yang dibutuhkan Anda gembira dengan ketaatan semata-mata karena di dalam ketaatan itu Anda dapatkan Allah. Sekali lagi, kegembiraan kita dengan ketaatan bukan karena dengan ketaatan kita mendapatkan dunia. Subhanallah, ini orang-orang yang melakukan ketaatan akan mendapatkan dua hal. Orang yang taat akan dapatkan dunia, dan orang taat akan mendapatkan Allah. Ya kan? Karena salat pintu rezeki terbuka, karena salat persoalan menjadi berakhir. Tetapi jamaah sekalian, kegembiraan yang agung di dalam ketaatan karena Anda merasa saya mendapatkan Allah. Saya mendapatkan Allah. Dan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan adalah jalan Anda untuk mendapatkan Allah. Maka kalau Anda salat, Anda dapatkan Allah. Kalau Anda puasa, Anda dapatkan Allah. Anda dapatkan Allah dalam arti Anda dapatkan ridhonya, Anda dapatkan cintanya, Anda dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, membangun kegembiraan terhadap semua ketaatan. Bagaimana cara membangunnya? Sekali lagi, karena kegembiraan yang agung dalam ketaatan adalah kegembiraan kepada Allah, maka membangun kegembiraan itu adalah dengan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah. Orang yang sangat mengenal Allah selalu bergembira. Bergembira dengan menyebut nama Allah. Mereka bergembira dengan salat. Mereka bergembira dengan zikir. Dengan tilawah dan selanjutnya. Banyak orang kita jumpai nggak ada rasa gembira, rasa bangga. Karena kita nggak tahu. Tapi begitu kita mengenal, oh ternyata ini fulan, ternyata ini fulan, maka kita pun sangat bahagia, kita sangat gembira, kita sangat bangga. Jadi membangun gembira kita di dalam salat adalah dengan mengenal Allah. Ya, kalau Anda mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kegembiraan akan muncul di setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Jadi kegembiraan tersebut dalam ibadah, pertama secara ikhtiar kegembiraan itu berpangkal bahwa Anda mengenal Allah. Jemaah sekalian, tidak mungkin ada yang mengenal Allah melainkan pasti gembira dengan Allah. Anda mengenal Allah, Anda lihat kebaikan yang luar biasa. Anda mengenal Allah, Anda lihat kasih sayang. Anda mengenal Allah, Anda lihat rezeki. Anda melihat Allah, Anda lihat perlindungan dan selanjutnya. Maka enggak ada orang yang mengenal Allah melainkan pasti gembira dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya di dalam agama kita ada satu kelas ibadah yang sangat unik, yang sangat ajaib. Kelas ibadah yang saya maksudkan adalah ridha. Ridha, coba lihat. Allah kirimkan kematian menjadi satu musibah dalam satu keluarga. Tapi orang yang ridha ini Masya Allah, mereka dia ridha. Gimana menurut kamu seharusnya kematian ini terjadi enggak? Ya kalau ini maunya Allah, ini juga maunya saya. Tuh, ridho dia. Ini kematian ini maunya Allah. Ya.
Karena ini memang maunya Allah, ya saya juga mau dengan maunya Allah. Itu namanya orang yang ridho. Kamu kenapa ridho? Karena saya tahu yang mengirimkan kematian ini yang maha menyayangi. Karena saya tahu yang mengirimkan kematian ini adalah yang maha mencintai. Kiriman dari yang maha mencintai tentu saja saya mau. Walaupun saya menangis. Tapi saya mau. Kalau orang-orang yang sabar beda. Orang-orang yang sabar dalam kematian. Kamu, ya sebaiknya sih kematian ini jangan terjadi. Masih ada penolakan. Cuman mereka nggak berani nolak, ditahan. Ya kalau sampai menolak dengan ucapan, itu namanya protes kan. Nah, kalau orang-orang yang sabar itu sejatinya dalam hati mereka ada penolakan, cuman ditahan. Itu sabar namanya. Kalau orang-orang yang ridho memang mereka nggak menolak. Ini kematian orang tua kamu, gimana sekiranya nggak terjadi? Ya kalau memang kematian ini maunya Allah, ya saya mau. Tapi kamu menangis, iya saya menangis, tapi bukan berarti saya menolak. Ya, saya menangis untuk kepergian orang tua, tapi saya menerima bahwa ini keputusan Allah. Baik jamaah sekalian. Lagi-lagi kalau Anda bertanya, di mana saya dapatkan ridho itu? Jawabannya Anda dapatkan ridho di dalam ma'rifatullah. Kalau Anda mengenal Allah Azza wa Jalla, Anda tidak menemukan pintu terhadap semua ketetapan Allah kecuali pintu ridha. Kecuali pintu ridha. Jadi ini nomor satu ya. Kenali Allah, niscaya semua yang berhubungan dengan Allah akan menjadi kegembiraan. Saya ulangi, orang yang mengenal Allah, maka segala hal yang ada hubungannya dengan Allah akan menjadi gembira. Karena Anda mengenal Allah, maka zikir jadi gembira. Salat jadi gembira, tilawah jadi gembira. Saya ulangi sekali lagi, kenali Allah, niscaya apa yang berhubungan dengan Allah akan membuat Anda gembira. Tentu yang kedua, agar hati saya bisa gembira dengan ketaatan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar hati kita gembira, ada disebutkan Nabi dalam hadis, salatsum man kunna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang membuat seseorang merasakan manisnya iman. Kegembiraan, kenikmatan. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Anda mencintai Allah melebihi segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cintai siapapun karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha ayyukzafa fil kufri kama yakrahu ayyukzafa fin nar. Lihatlah segala dosa dan kekufuran dengan kebencian. Nah, ini yang terakhir ini sangat unik. Apa itu? Kalau masih ada dosa yang masih Anda inginkan, akan menghalangi hati Anda menikmati ibadah. Kenapa saya nggak gembira dengan sholat? Oh, pertanyaannya, kamu masih cinta, kamu masih ada keinginan nggak terhadap dosa? Sekecil keinginan terhadap dosa akan mengurangi kenikmatan ibadah. Karena hati ini cuma satu jamaah sekalian. Karena hati ini satu, dia hanya bisa untuk satu fungsi. Nah, kalau hati ini Anda gunakan menginginkan dosa, maka hati ini nggak akan menikmati lagi ketaatan. Jadi wajar gitu. Hati saya kok nggak gembira dengan ibadah? Ya karena hati ini masih jatuh, hati ini masih ingin dengan sejumlah dosa. Maka kata Nabi, hal ketiga agar kalian mencicipi manisnya iman, lihatlah dosa dan kekufuran dengan kebencian. Kalau hati kalian telah benci dengan dosa, saat itulah hati kalian akan bahagia dan gembira dengan ketaatan. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan lain? Iya, Ibu silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang berlebihan itu dianggap sepertinya contohnya memberi tongkat harganya? Apakah itu bisa dianggap kebaikan di dunia? Ibu sekalian,
Pertama, undang-undang berislam adalah taat, ikut. Itu undang-undang dalam Islam kita adalah taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Misalnya ketika akan sholat, Nabi ajarkan awali sholat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Modal kita taat saja. Kalau modalnya adalah modal logika, ditambah lebih baik. Allahu Akbar wa a'zam wa akram wa arham. Bisa aja. Anda sebutkan 5 asmaul husna sekalian, ya kan? Bisa enggak tuh? Bisa. Kalau standar baik itu adalah logika, kita tambahkan saja. Jadi bukan Allahu Akbar tambah saja. Allahu Akbarur Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Logisnya Anda boleh menambahkan itu. Kenapa? Karena Anda menambahkan yang baik, berarti baik dong. Iya kan? Anda menambahkan yang baik berarti baik. Itu logikanya. Tapi kalau standarnya adalah taat, Anda nggak taat itu. Anda diajarkan Nabi Allahu Akbar, Anda nggak taat di sini, Anda tambah-tambahkan. Gitu kan? Ditambah-tambahkan. Misalnya, puasa Ramadan berakhir tanggal 30. Saya tambah aja 3 hari lagi, 1, 2, 3 Syawal. Enggak boleh, bidah itu dalam agama. Logikanya Anda menambah yang baik. Menambah yang baik, logikanya baik kan? Saya nggak nambah yang buruk, iya, kamu nambah yang baik. Tapi menjadi tidak baik karena di sini tidak ada nilai ketaatan. Oke, maka saya tanya, orang-orang yang melakukan bidah itu ketaatan bukan? Contoh misalnya, yang tadi aja deh, yang paling gampang yang kita terima barang-barang. Seorang takbir Allah, saya pernah lihat buku ibu ya, di sebuah masjid. Buku ini menulis, hendaknya apabila akan salat, menghadap kiblat, dan perlahan-lahan katakanlah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya bagus nggak sih? Labbaik apa arti labbaik? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Kan itu artinya kan? Lalu dalam tulisan ini disebutkan, apabila Anda telah menghadap kiblat, sempatkan beberapa detik untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tanpa syirik. Nah, standar apa yang Anda gunakan? Kalau standarnya logika, apa yang dia lakukan ini baik. Tapi kalau standar Anda adalah taat, ini nggak taat. Itu nggak taat. Karena taat itu artinya ada perintah. Kalau ada perintah, ada taat. Nah, ini nggak ada perintahnya, berarti nilai taatnya nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi standarisasi baik itu bukan logika. Tapi standarisasi baik itu adalah nilai ketaatan. Kalau ada nilai ketaatannya berarti itu adalah baik. Contoh lain misalnya, saya mendekati masalah ketika dalam sholat, syahadu an la ilaha, syahadu anna Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal Nabi kita mengajarkan tidak pakai Sayyidina. Tapi kan Sayyidina artinya baik. Nah itu dia tuh, Anda mulai menggunakan logika. Menambahkan yang baik berarti baik. Kalau itu yang digunakan, tambah lagi aja. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa karimina wa syafi'ina. Tambahkan saja yang lebih banyak lagi. Tapi kenapa nambah satu aja? Padahal bisa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa raja'ina. Anda bisa tambahkan itu semuanya. Jadi kalau standarisasinya adalah baik secara logika, jangan tambahkan satu, tambahkan lebih banyak. Tapi agama kita ini murni ketaatan. Makanya ibu sekalian, karena agama kita murni ketaatan, di musim haji, di Muzdalifah Anda ambil batu. Sampai di Mina Anda lempar batu. Sampai di Ka'bah Anda cium batu. Iya kan?
Di Muzdalifah Anda ngambil batu. Begitu sampai di Mina Anda melempar batu. Begitu sampai di Ka'bah Anda mencium batu. Agama kita ini cuma nurut aja. Agama kita ikut-ikut aja. Ini subuh kesedikitan cuma 2 rakaat. Orang kita habis bangun, lagi fresh, nggak ada capek, tambah sajalah zuhur ini, subuh itu jadi 4 rakaat. Logisnya cocok itu Pak, nyambung itu. Karena zuhur saja kita letih 4 rakaat, subuh yang kita baru bangun kenapa nggak 4 rakaat? Agama ini cukup ngikut aja. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, kata-kata beliau bagus sekali. Beliau mengatakan, semua jalan tidak akan menyampaikanmu kepada Allah kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi. Kalau jalan yang kalian ikuti jalannya Nabi, kalian akan sampai kepada Allah. Tapi kalau jalan yang kalian tempuh ini bukan jalannya Nabi, kalian gak akan sampai. Kalian gak akan sampai. Contoh, di luar negeri, alhamdulillah di Indonesia belum ada. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah Rajab. Sholat sunnah Rajab dilakukan pada malam Kamis pertama di bulan Rajab. Saya coba telusuri sejarahnya. Sejarahnya adalah seorang ahli qiraah. Bacaannya dan suaranya memang suaranya emas banget. Suaranya emas 25 karat barangkali. Bagus banget. Nah, jadi anak muda ini sekali waktu salat di Masjidil Aqsa pada malam Kamis di bulan Rajab. Karena suaranya indah, orang ikut. Dan itu pangkal. Baik jamaah sekalian, pertanyaan adalah, kalau begitu salat sunnah Rajab ini bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi. Betul, bukan ajaran Nabi. Kalau Anda ingin menuju Allah melalui jalan salat sunnah Rajab, Anda nggak sampai. Karena ini bukan jalannya Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda ingin menuju Allah menggunakan salat witir, Anda akan sampai. Karena salat witir ini memang jalannya Rasulullah SAW. Baik. Jadi semua ibadah perjalanan kita menuju Allah. Dan Anda akan sampai kepada Allah kalau Anda berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Tapi kalau ini jalan-jalan guru saya, ini jalan kiai saya, ini jalan habaib saya, Anda akan sampai kepada habib Anda tapi nggak sampai kepada Allah. Anda akan sampai kepada kiai Anda tapi nggak sampai kepada Allah. Semua pintu tertutup kecuali pintu yang dibuka oleh Nabi SAW. Iya. Demikian. Mungkin sampai di sini, 2 menit lagi azan akan berkumandang. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.